Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Perkenalkan, kami kelompok 1 subkelompok 3 terdiri dari Yohana Ramadiani SPD, Arlita Fatmasari SPD, Ahmad Fatoni Har SP, dan Murniati SPD. Analisis isu atau masalah proxy war mengenai narkoba. Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang secara halus untuk menghancurkan lawan. Bentuk proxy war contohnya peredaran narkoba, tawuran pelajar, pornografi, seks bebas, dan LGBT. Analisis isu global proxy war meliputi yang pertama adalah isu proxy war, kemudian metode pentahelix, metode USG, metode fishbone, analisis SWOT, dan alternatif penyelesaian. Isu-isu proxy war. Yang pertama, bahaya penyalahgunaan di kalangan generasi muda. Yang kedua, mudahnya investor asing masuk ke Indonesia. Yang ketiga, penyebaran berita hoax di media sosial. Formatnya, hukum yang diberikan kepada pengedar serta pengguna narkoba dinilai kurang tegas. Pemerintah harus lebih selektif terhadap investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Kurangnya ketegasan pemerintah terhadap pelaku penyebaran berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Akademisinya, kurangnya pengaruh akademisi dalam memberikan pemahaman kepada kalangan anak muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan masyarakat terhadap investor asing masih relatif kurang. Dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika penggunaan media sosial. Sinisnya adanya pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari maraknya peredaran narkoba. Dan investasi di Indonesia seakan menjadi angin segar bagi investor asing. Dan adanya keinginan meraih keuntungan dari berita hoax yang tersebar di media sosial. Komunitinya sulitnya memberantas narkoba di lingkungan masyarakat. Dan masyarakat harus ikut aktif menguasai dan melaporkan jika ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat dan negara. Seterusnya, rendahnya budaya literasi digital di kalangan masyarakat. Medianya, yaitu media elektronik, dinilai kurang dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Dan peranan media sangat penting bagi proses penyebaran informasi. Media seringkali membuat judul yang seakan membuat masyarakat resah. Seterusnya, kurangnya peranan media elektronik dalam menyaring berita-berita yang tersebar di media sosial. Berdasarkan isu-isu yang sudah dianalisis menggunakan metode pentahelix tersebut, maka digunakanlah metode USG untuk mengetahui prioritas masalah. Dari tabel USG berikut ini, dapat disimpulkan bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas masalah utama yang harus segera diselesaikan. Masalah tersebut digunakanlah diagram fishbone. Faktor-faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama, faktor manusia, yaitu rendahnya pendidikan dan kurang kesadaran terhadap dampak buruk narkoba. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu kurangnya perhatian dan kontrol masyarakat terhadap pergaulan anak muda. Yang ketiga, faktor mesin, yaitu teknologi informasi yang disalahgunakan. Dan yang keempat adalah faktor prosedur, yaitu lemahnya pencegahan dan penegakan hukum. Dari keempat faktor tersebut mengakibatkan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Untuk selanjutnya kita menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, threat atau ancaman. Untuk strength, yang pertama adalah adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui berbagai media, khususnya media sosial dan media mainstream. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Poin pertama yaitu belum optimalnya pemahaman generasi muda terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya tidak optimalnya penggunaan media massa sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang bahaya narkoba.
Terus selanjutnya itu opportunity atau peluang, itu terjadinya kerjasama antara pihak pemerintah, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat untuk memutus rantai peredaran narkoba. Adanya kerjasama dengan panti rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan pada pelajar yang kecanduan narkoba. Selanjutnya itu threat atau ancaman, yaitu rusaknya kualitas generasi bangsa akibat ketergantungan narkoba, mengganggu ketahanan nasional. Yang terakhir itu alternatif penyelesaian masalah. Untuk poin pertama itu alternatif penyelesaian itu melakukan tindakan tegas dan hukuman yang berat terhadap pengedar dan pemakai narkoba. Untuk tahap setiap alternatif yaitu pertama melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat, khususnya pemuda, akan bahayanya narkotika, yang dimana biasanya ini dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang. Selanjutnya itu meningkatkan sinergis terhadap seluruh instansi terkait terhadap pemberantasan narkoba, yaitu masing-masing instansi melakukan kerjasama yang baik untuk sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu untuk memberantas narkoba di Indonesia. Untuk hasil yang diharapkan, yaitu pemahaman akan bahayanya narkoba di masyarakat. Selanjutnya itu pemberantasan narkoba dengan saling kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan media massa. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.